Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu mata kuliah metode mengkisah. Metode mengkisah pada kesempatan kali ini akan disampaikan bahwa melalui metode kisah itu bisa membentuk karakter ya. Kenapa kok ada mata pelajaran mengkisah di PGMI? Karena melalui mengkisah ya sebagai salah satu metode dalam pembelajaran bisa dijadikan sebagai salah satu mengajarkan atau membentuk karakter siswa. Sehingga tema untuk hari ini adalah pendidikan karakter melalui metode kisah Qur'ani. Nah, bisa dilihat dulu ya. Nah, di sini sebuah kisah tentang kisah bahwa kita semuanya sebagai manusia itu terlahir dengan membawa cerita masing-masing ya. Kalian kan punya kisah masing-masing. Nah, dan ketika kita meninggal pun yang tertinggal dari kita adalah cerita atau kisah tentang kita. Bagaimana ketika ibu kita menimang-nimang kita ya untuk pertama kalinya dengan penuh kasih sayang, mengayun-ayun kita dengan penuh lembut, berbicara dengan kasih sayang. Nah, sebetulnya itu adalah kita sedang mempelajari cerita ya, cerita tentang cinta. Nah, kemudian ketika kita tumbuh dewasa pun baik oleh ibu kita atau oleh guru kita ya, oleh orang-orang sekitar kita dibacakan cerita-cerita yang sesungguhnya cerita-cerita itu mengajari kita tentang sebuah nilai moral, harapan sosial gitu. Cerita-cerita yang kita dengar itu secara tidak langsung mulai membentuk kehidupan kita. Dan cerita-cerita yang mulai kita ceritakan ya, pada gilirannya nanti akan menyimpulkan bahwa siapa diri kita sebenarnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian cerita-cerita itu ya tidak hanya mencerminkan fakta yang terjadi, tetapi juga mengkomunikasikan sesuatu tentang kita, pengalaman kita, persepsi kita, pandangan kita tentang dunia dengan berbagai kehidupannya ya. Nah, itulah kisah. Sebagaimana cerita membentuk bahwa cerita-cerita yang kita dengar ya, yang kita baca itu membentuk cara kita memandang, cara kita berinteraksi dengan dunia, dan mengungkapkan aspek penting dalam diri kita bahwa pada saat usia kita bertambah terus ya berlanjut. Nah, cerita-cerita tersebut membantu kita mengingat kembali perjalanan hidup kita ya, lengkap, apakah kenangan indahnya, kenangan pahitnya, derita, tawa, bahagia, sedih yang kita alami. Bahkan kelak ketika kita sudah meninggal ya, cerita tentang kita akan tetap abadi. Nah, ini ya dalam bukunya Josh Bourne itu seperti itu. Nah, kemudian ini kita lihat di Sayyid Qutb ya, Muhammad Qutb dalam Manhaj At-Tarbiyah Al-Islamiyah bahwa kekuatan sihir pada sebuah kisah. Jadi kenapa sih mesti ada metode mengkisah ya? Kekuatan sihir pada kisah adalah ini sudah dari dulu gitu ya. Dari sejak awal adanya peradaban manusia di sana ada kisah. Dan kekuatan itu masih dan akan terus ada sepanjang dunia ini masih ada. Gak diragukan lagi bahwa bagaimanapun juga jiwa pembaca kisah dan pendengarnya ya, baik pembaca maupun pendengar, secara sadar ataupun tidak sadar, kita kan suka terhanyut ya, terbawa bagaimana peristiwa yang dikisahkan dalam sebuah buku atau dalam sebuah film gitu ya. Imajinasinya itu membuat seakan-akan kita merasakan langsung gitu. Atau ketika kita membaca sosok Nabi Muhammad, kekaguman kita itu pada teladan kita ya, sosok panutan kita itu muncul gitu. Atau misalkan ketika kita membaca kisah Abu Lahab gitu ya, Abu Jahal, maka dalam jiwa kita itu timbul gitu ya, membenci kan, kita menjadi benci gitu
menjadi ya tidak suka gitu. Itu masuk ke dalam relung jiwa kita gitu. Nah, baik tokoh yang kita idolakan timbul mahabbah ya, rasa cinta, juga tokoh yang kita benci timbul rasa tidak suka gitu ya. Dan Islam tahu memang fitrah manusia itu seperti itu. Fitrah manusia itu seperti itu. Nah, kekuatan fitrah manusia yang terdapat dalam metode kisah ini dan menemukan kemampuan kisah dalam menyihir hati manusia, karena itulah ia menjadi salah satu media. Kenapa metode kisah menjadi sebuah media, kisahnya itu menjadi sebuah media dan bisa menjadikan metode, salah satu metode pendidikan dalam membentuk jiwa manusia. Ketika kita ingin membentuk jiwa manusia yang heroik gitu ya, penuh keteladanan, maka ada kisah-kisah tentang hal itu. Bagaimana pemberaninya Umar misalkan, bagaimana kedermawanannya Utsman bin Affan misalkan, bagaimana kecerdasan dari Ali bin Abi Thalib misalkan, bagaimana kelemah lembutan Abu Bakar. Nah, itu ketika kita ingin membentuk siswa-siswi kita atau putra-putri kita memiliki jiwa yang memiliki karakter seperti itu, sangat efektif dengan metode kisah. Nah, selanjutnya, tadi bahwa kisah itu adalah fitrah manusia ya, dalam surah Ar-Rum di sini ya, fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Nah, kemudian selanjutnya nih kisahnya, ini kisah itu kan banyak, ada kisah Qur'ani, ada kisah nabawi. Kita awali pertemuan ini dengan kisah Qur'ani dulu. Kisah dalam perspektif Al-Qur'an, bahwa kisah itu sendiri adalah cerita gitu ya, kabar, atau bisa mengikuti jejak. Jadi kisah ini disampaikan agar nilai dan ajaran yang terkandung di dalamnya itu bisa diikuti gitu, dijadikan pijakan moral dalam kehidupan, dijadikan teladan bagaimana kesabaran Nabi, bagaimana kejujuran Nabi, bagaimana Rasulullah kesungguh-sungguhannya ya, patriotismenya. Nah, ini dalam surah Al-Kahfi ya, ayat 64. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Dan ini dalam surah Al-Qasas. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia. Nah, kisah itu bisa diartikan itu ya. Nah, kemudian kisah-kisah Al-Quran menjadi bermakna ya, bagi siapa gitu, bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu, kisah Quran itu memiliki makna atau berpengaruh bagi siapa gitu, khusus bagi orang ulul albab. Ulul albab itu kan kalau yang tidak akan bermakna apa-apa bagi orang-orang yang tidak memiliki karakter ulul albab ya. Jadi kisah itu akan berpengaruh, akan bermakna, akan menjadikan teladan bagi ulul albab. Ulul albab itu yang basirah, mata hatinya melek ya, intelektualitasnya juga melek. Karena kan dalam surah Yusuf disampaikan bahwa sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Nah, kemudian qasasul Quran ya, ini kisah-kisah Quran ini, bahwa berita tentang keadaan umat yang dulu gitu ya, bagaimana disiksanya kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh misalnya, nubuat terdahulu, dan berbagai peristiwa yang telah terjadi. Nah, itu kalau orang-orang yang tidak punya ulul albab, tidak punya karakter ulul albab, akan berlalu begitu saja. Mudah-mudahan kita termasuk ulul albab yang betul-betul memberikan asar ketika mendengar bagaimana siksa yang diperoleh kaum Ad, kaum Samud, kemudian juga oleh kisahnya kaumnya Nabi Lut ya, kaumnya Nabi Nuh dan sebagainya, betul-betul berpengaruh gitu, berdampak pada diri kita. Nah, ini kisah dan imajinasi. Abdul Karim Khatib dikutip oleh Dr. Abdurrahman bin Abdul Khaliq Al-Gomidi, beliau menyampaikan bahwa tidaklah berlebihan jika kami katakan bahwa
metode kisah nih keutamaannya ya. Metode kisah dan jalinan cerita dengan berbagai imajinasinya itu adalah kekuatan yang sangat dominan dalam mempengaruhi manusia sehingga mampu membangkitkan semua potensi kekuatan yang terpendam yang ada pada dirinya. Ini saking dahsyatnya pengaruh kisah. Makanya ini di prodi PGMI ada metode mengkisah karena saking pentingnya gitu. Apalagi usia-usia SD ya, usia-usia seperti itu yang dengan berbagai imajinasi itu sangat mempengaruhi bagaimana potensi-potensi dalam dirinya itu bisa tergali dengan metode kisah. Nah, kemudian kita lihat jenis-jenis kisah dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu mengisahkan apa saja. Kisah Quran itu ada kisah para nabi ya. Kisah para nabi, jangan sampai kita gitu ya dalam berkisah itu diutamakan dulu yang ini, kisah para nabi. Kemudian kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu ya, selain nabi gitu. Misalnya kisah tentang Tolut, Jalut. Pernah menceritakan ini? Kisah Tolut, Jalut. Kemudian bagaimana Qabil Habil ya, dua putra Nabi Adam alaihissalam. Tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, tentang Qarun, Ashabus Sab, kisah Maryam, perempuan tangguh yang hamil tanpa seorang suami ya, Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil, bagaimana akibatnya ya Ashabul Fil dan lain-lain. Nah, ini harus dikuasai ya oleh guru-guru, calon guru di PGMI, PGSD harus mampu menguasai kisah-kisah ini. Nah, kemudian rangkaian cerita dalam Quran menghubungkan dan menjalin sebuah kesinambungan ajaran Allah melalui para nabinya. Nah, bagaimana kita bisa memahami dan mengetahui ajaran, prinsip dan apa yang terjadi pada umat sebelumnya tanpa diceritakan dalam Al-Quran. Ini ya sengaja Allah melalui metode kisahnya menyampaikan kisah-kisah pada zaman dulu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam Quran juga diceritakan tentang kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Misalnya perang Badar, bagaimana ya perang Badar dengan kemenangan umat Islam gitu ya, yang padahal jumlahnya berbanding sekian gitu ya. Bagaimana perang Uhud akibat tidak mengikuti perintah Nabi gitu ya, kekalahan yang dialami umat Islam gitu ya. Dalam surah Al-Imran digambarkan dengan luar biasa. Perang Hunain, perang Tabuk ya dalam surah At-Taubah, perang Ahzab dalam surah Al-Ahzab, tentang hijrah, peristiwa Isra ya, Isra Mi'raj. Nah, itu dan lain-lain itu dikisahkan dalam Al-Quran. Juga kisah-kisah gaib, misalnya kisah yang mengandung peristiwa atau kejadian yang tidak bisa diketahui oleh manusia tetapi hanya diketahui oleh Allah saja. Misalkan bagaimana tentang Nabi Isa diangkat ke langit kan ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 116 sampai 119 kisah gaib yang hanya Allah yang tahu gitu. Hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian di sini juga ya disampaikan ada kisah 10 sahabat Rasul ya. Kisah 10 sahabat Rasul. Nah, ini semuanya nanti harus semua mahasiswa harus memiliki minimalnya 3 kisah dari yang Ibu sampaikan di sini. Nanti dibagi-bagi ya. Saya di kisah nabinya mau siapa, di kisah sahabatnya mau siapa, di kisah yang peristiwa di zaman nabinya mau tentang apa. Seharusnya harus dikuasai semua ya, tetapi kita bagi-bagi tugas. Nah, misalnya di sini nanti pilih salah satu dari 10 sahabat cilik Rasul, ada Abdullah bin Abbas dengan berbagai keistimewaannya ya, Ibnu Mas'ud, Asma binti Abu Bakar, Ar-Rubai binti Muawiz, Abdullah bin Zubair, Ammah binti Khalid, Hasan dan Husain ya bin Ali, Usamah bin Zaid, ada Zaid bin Sabit, Zaid bin Harithah. Nah, itu harus diketahui ya oleh kita. Nah, tujuan kisah dalam Al-Quran itu apa sih tujuannya? Kenapa kok Allah secara langsung mengajarkan ya
tentang kisah-kisah juga melalui metode kisahnya Allah merancang gitu ya. Nah, tujuannya itu adalah kisah-kisah ini dapat membuktikan keumian Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu ummi ya, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Nah, semakin yakin karena kisah yang diceritakan itu ya, itu adalah datangnya dari Allah gitu, bukan dari karangan Nabi Muhammad gitu. Bahwa seluruh agama yang dibawa para nabi semuanya itu berasal dari Allah. Jadi satu risalah ya, satu kesatuan. Misalnya dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah ada semuanya di Quran gitu. Jadi melalui model kisah maka akan lahir keyakinan bahwa Allah akan selalu menolong Rasulnya. Kita yakin dengan kisah-kisah itu bahwa Allah akan selalu menolong orang mukmin dari segala kesulitannya, dari segala penderitaannya. Dengan kata lain bahwa Allah itu nggak akan membiarkan orang-orang yang beriman jatuh dalam kesusahan dan keterpurukan. Nah, kemudian dengan model kisah ya, dengan metode kisah ini dapat dilihat bahwa memang sejak adanya kehidupan ya, musuh abadi manusia itu iblis gitu. Allah mengingatkan Nabi Adam digoda oleh siapa ya, dari awal itu iblis atau setan, yang memang setan itu selalu ingin menjerumuskan manusia gitu. Jadi dengan model kisah ini bisa memupuk keimanan kita sebagai gurunya, keimanan murid-murid kita. Nah, itu bisa dipupuk melalui metode kisah. Nah, ini ya dalam Dr. Ulil Amri Syafri ya, pendidikan karakter berbasis Quran. Nah, kemudian yang lainnya tujuan kisah nih dalam sunnah nih. Kalau tadi dalam Al-Quran, kemudian dikuatkan lagi tujuan kisah dalam sunnah gitu ya, bahwa kisah menjadi media pembelajaran dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Jadi sebagai media, Nabi itu kan pernah mengisahkan yang dulu di zaman sebelum kalian ada seorang laki-laki yang dia sudah membunuh 99 orang. Kisah tentang itu kan padahal itu tidak terjadi di zaman Nabi. Dulu kata Nabi, di zaman sebelum kalian ada seorang laki-laki, dia sudah membunuh 99 orang. Nah, sampai diceritakannya sama Nabi panjang hadisnya. Kisah juga menjadi sumber ilmu itu sendiri, karena banyak hal baru ya, hal yang baru oleh para sahabat diketahui dari kisah yang disampaikan. Oh, ternyata seperti itu. Kemudian kisah juga menjadi media dalam menyampaikan dakwah, karena sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sudah menjadi fitrah bahwa manusia itu memang senang mendengar kisah. Manusia itu senang kisah gitu ya. Kalian sendiri kan walaupun sudah mahasiswa ya, masih senang kan mendengarkan kisah gitu. Berbeda dengan ceramah dari 1 jam, dengan kisah dengan ceramah itu akan sangat berbeda ya. Itu adalah sudah fitrah kita menyenangi kisah. Kisah juga digunakan untuk menjelaskan Al-Quran dan isi kandungannya. Karena kalau dalam Al-Quran tentunya secara global. Misalnya seperti peristiwa Isra Mi'raj kan hanya global saja dalam Al-Quran. Misalnya ya tadi subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, secara detailnya bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu tentunya dari sunnah. Jadi dijelaskan. Kemudian kisah dijadikan media menancapkan nilai-nilai akhlak mulia. Tentu saja ya, Nabi misalnya ingin mengajarkan akhlak ya, akhlak jujur, akhlak tercela, misalnya akhlak-akhlak lainnya itu melalui kisah. Kisah juga menjadi sumber motivasi bagi umat Islam bagaimana menghadapi para musuh Islam gitu ya. Ini menjadi motivasi nih dalam kisahnya nih. Oh, ini strateginya seperti ini, strateginya seperti ini. Nah, itu bisa pengaruhnya nih, pengaruh kisah kalian supaya lebih yakin lagi kenapa sih kok menjadi guru itu kok harus memiliki kemampuan metode berkisah dan kisahnya itu sendiri, karena memiliki pengaruh yang luar biasa. Misalnya ini di sini ya, di dalam ini disampaikan bahwa dulu tahun 1794 ada seorang anak kecil, dia menjalani operasi ya, mengangkat tumor yang dia derita. Bayangkan seorang anak kecil usianya baru 9 tahun harus menghadapi kilauan pisau bedah ya,
ini lebih dari 200 tahun yang lalu. Dulu kan antibiotik belum ada, Louis Pasteur belum menemukan pentingnya sterilisasi, anestesi kimianya ya supaya bisa mengontrol rasa sakit juga baru ditemukan 1 abad setelah itu gitu ya. Nah, yang menjadi solusinya yang bisa ditawarkan pada anak tersebut hanyalah sebuah kisah, sebuah cerita. Sampai segininya ya pengaruhnya. Untuk membantu anak tersebut mengalihkan perhatiannya dari sakitnya bedah gitu ya, dari prosedur pembedahan, dia didongengi sebuah cerita yang sangat memikat gitu ya, sehingga sesudah operasi itu dia mengaku tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Nah, ini pengaruh kisah. Nah, sehingga 18 tahun kemudian anak yang sama ya menyerahkan tadi, anak kecil tadi yang dioperasi itu menyerahkan salah satu cerita karangannya sendiri, sehingga dia sangat tahu efek dari kisah yang luar biasa itu. Dia membuat sebuah kisah, dia berikan kepada sebuah penerbit yang namanya Yakub Grimm ya, Yakub Grimm. Judul ceritanya adalah Putri Salju. Sampai saat ini kita juga senang ya, baik di televisi maupun di buku-buku ya mengenai Putri Salju. Sesudah itu dia menjadi salah satu pembawa cerita dongeng paling masyhur di dunia. Ini dampak kisah yang luar biasa. Kemudian kita lihat lagi, ini Bandung tahun 2008. Ada yang nama seorang remaja ya, namanya Riko. Dia adalah remaja yang keras kepala, pecandu narkoba, sehingga studinya terbengkalai. Kemudian saat teman-temannya di wisuda, dia masih malas menggarap skripsinya nih. Ini hati-hati mahasiswa. Jadi orang-orang udah di wisuda, dia masih malas-malesan. Suatu ketika orang tuanya melihat dia sedang menangis di kamarnya ya. Orang tuanya itu bernama Kosasi dan Winarti ya. Orang tua Niko itu penasaran, Bapak Kosasi dan Ibu Winarti itu. Ternyata anaknya sedang membaca buku Laskar Pelangi. Ini dahsyatnya kisah. Mendadak setelah itu Niko menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan rehabilitasi ya, ketergantungan obatnya dari buku, dari kisah Laskar Pelangi ini. Padahal rehab itu berkali-kali gagal, sampai orang tuanya udah susah sekali ya untuk direhab. Nah, kemudian dari kisah itu Niko juga mulai mau mengerjakan skripsinya. Nah, kisah dalam buku Laskar Pelangi yang semulanya itu adalah sebetulnya kisah Laskar Pelangi itu hanya sebuah memoir ya, masa kecilnya Andrea Hirata tentang guru-gurunya, tentang teman kecilnya. Tetapi dengan sepertinya sepele, tetapi itu telah membangkitkan semangat dan merubah hidup seseorang. Itulah kedahsyatan kisah. Makanya kalau kalian misalkan ada yang bisa di-sharekan ya tentang kisah kalian atau kisah orang-orang yang menginspirasi kalian, itu luar biasa. Itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Nah, kemudian James Holmes ya, 24 tahun ya, ini viral ya, tentang ini viral, mahasiswa program PhD di University of Colorado ya, program pasca sarjana dalam ilmu syaraf. Dia menembak sedikitnya 12 orang, melukai hampir 60 orang lain pada pemutaran film Batman terbaru, The Dark Knight Rises. Nah, ini kan memang terlihat tidak seperti pembunuh sadis pada umumnya ya. Ini dia itu terpengaruh tokoh Joker yang menjadi musuhnya Batman. Itu dari kisah ya, seseorang bisa menjadi sadis seperti itu yang padahal biasa-biasa saja gitu. Itu dari kisah. Nah, kemudian selanjutnya memang tadi ya, manusia itu menyukai kisah. Buku-buku yang menjadi bestseller, coba kalau kita perhatikan nih, buku-buku yang menjadi bestseller yang bisa sampai jutaan kopi ya, seringkali adalah buku kisah dan cerita, baik yang nyata ataupun yang fiktif maupun non fiktif gitu ya. Bahkan ini kalian pernah baca nggak buku Chicken Soul of the Soul,
sangat laris ya, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Nah, ini adalah kumpulan kisah gitu, kumpulan cerita nyata yang dikirim kepada penulisnya, kemudian dipilih-pilih sesuai dengan tema yang dibuat penulisnya. Ini yang bestseller itu banyak dari kisah baik fiksi maupun non fiksi ya. Nah, kemudian keistimewaannya nih, kenapa kok mengkisah gitu? Bu Penti mata kuliahnya metode mengkisah gitu ya. Karena kisah Qur'ani maupun Nabawi, kita awali dari keistimewaan kisah Al-Qur'an bahwa kebenaran dan kesohihan kisah yang terdapat di dalam Al-Quran ini ya membedakan dengan kisah lain yang bercampur dengan dongeng-dongeng dan fantasi belaka. Kalau dalam Al-Quran nggak mungkin gitu ya. Kalau yang di luaran misalnya kita beli cerita baik fiksi maupun non fiksi, terkadang ini dicampur pastinya, apalagi non fiksi ya, dicampur dengan dongeng supaya rame gitu ya, supaya menggugah gitu ya, dengan fantasi-fantasi. Nah, biasanya, tapi dalam Al-Quran tidak seperti itu. Kemudian keistimewaan kisah dalam Al-Quran itu kesesuaiannya dengan fitrah manusia dan menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi. Jadi sesuai dengan fitrah manusia gitu dalam kisah dalam Al-Quran itu, dan bisa menjadi solusi ketika nih kalau menghadapi seperti ini lihat kisahnya ini, kalau menghadapi seperti ini lihat kisahnya ini. Misalnya saja seorang istri merasa suaminya itu nggak baik, misalnya merasa suaminya itu bermasalah, tapi coba bandingkan dengan Siti Asiyah yang Fir'aun suaminya seperti itu ya, bahkan sombong mengaku dirinya Tuhan, tetapi tetap menjadi istri yang baik gitu ya. Kan kalau sekarang itu perempuan-perempuan suka udah suami Abina gitu, tapi kan tidak sejahat Fir'aun juga ya. Nah, bagaimana bisa meneladani dari Siti Asiyah gitu ya, dan sebagainya. Kemudian mendidik jiwa dan kecenderungan pada kebaikan. Dengan kisah-kisah Qur'ani itu mendidik jiwa kita untuk condongnya itu pada kebaikan gitu ya. Kemudian tidak seperti kisah-kisah yang lain kan biasanya yang romantis-romantis gitu ya, misalnya itu kisah-kisah yang dibumbui dengan horor-horor mistis, itu yang laris itu kan yang gitu-gitu ya. Kalau ada yang kalau KKN di kota apa Kenari ya, nah itu kan heboh misalnya karena ada mistis-mistisnya atau romantismenya misalnya yang lain-lainnya. Kalau dalam Al-Quran enggak. Jadi keistimewaan seperti itu bahwa kisah Al-Quran mengandung nilai kebenaran agama Islam, bagaimana kebenaran wahyu ya, bagaimana risalah agama Islam. Kisah-kisah dalam Al-Quran dapat berdialog dan menjawab logika manusia secara ilmiah karena kisah tersebut melibatkan akal manusia untuk berpikir. Nah itu ya, bagaimana tentang itu logikanya Nabi Ibrahim ya. Kemudian siapa lagi, Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Nah itu melibatkan akal manusia untuk berpikir. Kemudian ini hubungannya kisah Qur'ani dengan pendidikan karakter ya. Ini langsung saja, maksudnya di yang pokok poinnya saja ya. Nah ini bahwa melalui metode kisah akan berpengaruh terhadap karakter manusia. Nah ini kalau ini terlalu panjang ya, langsung saja pada hal pokoknya karena sudah waktu menunjukkan ini ya, sisanya tinggal dibaca. Nah ini bahwa intinya melalui kisah itu ya, hubungannya dengan kecerdasan emosi ya, emotional intelligence. Metode kisah juga adalah metode yang sesuai nih dalam perspektif modernnya. Metode kisah ini adalah metode yang sesuai dengan temuan modern dalam dunia pendidikan saat ini yang mengakui pentingnya proses belajar mengajar yang seimbang itu, terintegrasi antara otak kanan, aktivitas otak kanan dan otak kiri, antara rasio dan emosi, dan itu ada pada metode kisah. Nah, bisa menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri kita ya. Nah ini di sini bisa disampaikan mengenai pentingnya gitu ya di dalamnya metode kisah yang bisa menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri manusia.
Nah ini kan dalam berkisah itu ada olah fikirnya, ada olah hatinya, ada olah rasanya. Kalau dengan sosiodrama justru ada olahraganya. Sangat nanti kita kan pembelajarannya juga seperti ini. Jadi kalian ada olah fikirnya, ada olah hati ya dengan kisah itu, ada olah rasanya juga. Apalagi olahraganya kalian ketika mendramatisasikan kisah masuk Islamnya Umar itu begitu heroik misalnya dan sebagainya, ini luar biasa dengan metode kisah. Nah, mungkin hanya itu saja dulu ya. Sisa-sisanya ini bisa dibaca. Intinya melalui kisah itu bisa membentuk karakter seseorang. Nah makanya kita sebagai guru, sebagai ibu di rumah masing-masing ya, sebagai Madrasatul Ula harus memiliki kemampuan berkisah gitu ya. Kemampuan berkisah juga koleksi kisah-kisahnya ya, jangan hanya drakor atau drama Korea karena itunya. Nah itulah keistimewaan dari metode kisah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada